Once again. Kesempatan menika pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini kita masih diberi kemampuan, diberi hidayah dan taufiknya, sehingga malam ini kita bisa bertemu muka, bisa saling bersilaturahmi bersama, bisa saling ta'aruf, saling kenal mengenal satu sama lain dalam satu majelis yang mubarak, dalam acara Mujahadah Kubro yang diselenggarakan oleh Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat berserta ulang tahun baru Hijriah dan berserta haul dari beliau Al-Mahfur Mbah Kiai Haji Ma'ruf berserta hari ulang tahun Sholawat Wahidiyah yang ke-38. Untuk itu mudah-mudahan kehadiran kita bersama sehingga mewujudkan satu majelis silaturahmi yang mubarak ini benar-benar merupakan majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan sholawat salam barokah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya, selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, pemimpin reformis dunia, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang baik ila yaumil qiyamah. Tak ketinggalan salam ikraman, takziman, penghargaan dan penghormatan serta rasa cinta kepada para wali-waliullah, para ahbabillah, para jami'i sultan aulia ghazzaman min awalimi ila akhirihim, khususon ila aulia ibis ahwali songo bi ardi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim sadaqan aina makan, khususon alladzina hum fi wilayah Kediri wa Jombang wa ma hawalaimahum, wa khususan khosoh hadrati sultan aulia ghazhaya zaman wa awani wa syairi aulia ta'ala radhiyallahu anhu wa ata'alaina ya Allah wa ala majlisina hadha majlis Mujahadah Kubro min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karomatihim kunyah tamadana bi antadihim kama yaliku bika wabim. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta Sultan Aulia Ghazhada zaman selalu memberikan jangkungan dan dukungan, memberikan bimbingan rohani dengan pancaran imannya dan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita bersama khususnya, kepada keluarga, kepada umat dan masyarakat, kepada para pemimpin-pemimpin kita semuanya, sehingga pengajian malam ini akan mampu membuahkan manfaat, akan mampu membawa manfaat untuk kepentingan kita, keluarga, masyarakat, umat, baik dari tingkat rendah maupun sampai tingkat pemimpin. Dengan waktu relatif singkat, otomatis negara kita akan berwujud sebagai negara yang tentram, yang sesuai dengan cita-cita kita, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hazakumullah. Kita semuanya telah banyak mendengarkan dari pembicara-pembicara yang sebelumnya. Semuanya itu doa yang kita baca, apapun bentuknya doa, sekalipun doa menurut hadis didukung, doa termasuk yang paling mandi, mustajab, mujarab, seperti doa selawat. Namun setelah kita gunakan, tidak lepas dari cara kita menggunakan, tidak lepas dari kepribadian kita masing-masing.
Senjatanya otomatis, tapi kalau yang nembakkan tidak pas ya tidak otomatis. Begitu juga doa. Doa beberapa syarat. Memang ada hadis mengatakan bahwa selawat mutlak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang soal selawatnya diterima oleh Allah. Andaikan kita mengajukan lamaran ke satu perusahaan butuh pekerjaan, lamaran kita diterima. Namun tentang nanti sampean bisa diangkat jadi pegawai, tidak, ada syarat-syarat tersendiri. Tidak cukup surat lamaran itu saja. Lamarannya yang diterima. Tapi permintaan kita tidak lepas dengan kondisi kita masing-masing. Dengan situasi kepada diri kita masing-masing. Salah satu syarat yang harus kita penuhi sesuai dengan dawuh-dawuh para pembicara-pembicara yang dulu itu tadi. Pertama, kalau kita ingin doa yang musjarab berhasil, satu harus punya niat yang ikhlas. Ikhlas semata-mata. Aku berdoa hanya melaksanakan perintah Allah sebab diperintah doa. Yang mengabulkan doa bukan yang doa, tapi Allah sendiri. Dengan rasa ikhlas tanpa ada pamrih. Sebab menurut Al-Quran, perbuatan apapun sekalipun bentuknya secara lahir itu baik, tapi apabila dilakukan dengan tidak dijiwai niat yang ikhlas, murni, betul bersih, karena kekuatan iman yang bersih, maka doa tersebut oleh ekornya iblis dianggap kawan orang doa. Ketika iblis diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabiullah Adam alaihissalam, iblis berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain." Ya Allah, dengan melalui sifat kemenanganmu, manusia-manusia turun Adam yang kamu sebar di dunia ini akan saya sesatkan semuanya. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, saya sudah angkat tangan, tidak mampu menyesatkannya. Akibat angkat tangannya iblis terhadap orang ikhlas, jadi keselamatan orang berdoa, keselamatan orang ibadah harus ikhlas. Apabila sudah tidak ikhlas, apapun bentuknya, katanya Pak Bupati tadi, walaupun khusyuk kelihatannya sergap masuk manggar masjid, banyak orang setiap Jumat ke masjid jamek, tapi tujuannya hanya menukarkan sandal saja juga ada. Ikhlas, ikhlas, bersih. Inilah Wahidiyah mengajarkan ajaran pertama kali ikhlas itu. Sebab kalau sudah tidak ikhlas, menjadi kawan iblis. Kalau sudah menjadi kawan iblis, orang yang tidak ikhlas itu otomatis, ikhlas itu artinya lillah. Hanya karena melaksanakan perintah Allah, tidak ada pamrih. Rame ing gawe, sepi ing pamrih, niku ikhlas. Bahasa Jawane ngoten. Ya ikhlas. Nah kalau sudah tidak mboten ngaten niku, kira ajaran dan Wahidiyah lek wis ora lillah menungso iku li ghairillah malih krana sak liyane Gusti Allah. Lek wis sak liyane Gusti Allah wong iku berarti tidak mengutamakan kepentingan rohani, tidak mementingkan kepentingan iman, peningkatan takwa, peningkatan kebahagiaan lahir batin, tapi mementingkan kepentingan butuhnya fisik sing disebut butuhe nafsu. Pak. Seneng mangan enak, nafsu makan, seneng wong wedok, nafsu brai. Niki watake jasad. Lek wis keturutan watake jasad ini yang dikejar-kejar, mergo wis ora ikhlas gitu lho. Wis ditumpahi iblis, iblis dengan memenuhi kebutuhane jasad itu wau, yaiku tahta harta wanita, ngoten lho. Iki butuhe jasad, butuhe nafsu. Jenenge nafsu niku. Lah kalau sudah terlibat inilah iblis baru mulai bikin cari jalan untuk mengadu domba manusia dengan tiga kepentingan ini.
Yuridu syaiton ayuqi'a bainahumul adawata wal baghdha'a. Wal adawa, bermusuhan bil khamri wal maisir. Kamu akan diusahakan oleh Allah jadi orang yang bermusuhan, saling membenci, saling memfitnah, saling benci membenci dan lain sebagainya dengan melalui cara mabuk dan main judi. Mabuk ini jangan diartikan hanya mabuk khamr saja, SS saja. Kata mabuk ini lihat dulu, mabuk macam-macam mabuk. Mabuk kedudukan juga mabuk. Jadi ambisi. Mabuk kekayaan, angkara. Nah, mabuk. Lah kalau sudah itulah diadu domba oleh setan dengan melalui mabuk itu. Dari akibat ambisinya mabuk cinta kedudukan. Dari mabuk cinta kekayaan, akhirnya dia merasa tidak bisa tercapai. Podo-podo pangkate podo, jabatannya kalah dhuwur, sugih malah gak podo. Cokol langkorone, ingin mengimbangi. Coba aku isone podo gak bandaku. Ning golek bondo sing akeh podo iki kangelan. Sing luwih cepet prosesnya golek bondo sing akeh iki duweni pangkat sing dhuwur, akhirnya timbul ambisi. Timbul ambisi, metendeng, merasa tidak iso hasil. Merasa terintangi. Di mana orang dianggap perintangi? Dianggap lawan. Walaupun asalnya kawan. Lek wis ngono, cokol keinginan menjatuhkan yang lain. Akhirnya jadi provokator. Rono-rono bisik-bisik, rono-rono bisik-bisik. Ini hanya akibat pengaruh itu. Diaduli iblis itu tadi. Karena kepentingan nafsunya. Sebab pengaruhnya tidak ikhlas gitu. Nek wis ana bisik bisa membentuk satu grup, timbul grup-grupan. Ini bukan hanya pemimpin saja. Sampai tingkat kiai yang begitu ada pamrih baik nuril. Saya jadi kiai nek desa mriki, ya makin pondoke wis gede. Akhirnya bareng kula teko mriki ngomong santri, ketok kate adet pondok jere Yayasan Makin. Iki saingan teko, bukan kawan perjuangan. Iki saingan teko jere. Yayasan Makin pasang kuda-kuda santri dedek, gak usah ngaji rono-rono, cukup nek kene tok. Jere Yayasan Makin. Kula krungu, iki penghalang. Kula ndedek santri kula, gak usah nyedek-nyedek nang kiai kono. Kene tok ae. Iki jenenge dengki ngebon iki ngaten iki. Iya lek kesebelasan ngebon. Akhirnya santri sing gak ngerti ngopo-ngopo melok bacokan gak ngerti karepe. Mergo asale dibon karo kiai ngoten lho. Ya tunggale niki ngoten. Kono-kono bacokan, kono-kono bacokan. Mergo apa? Mergo omongane para elit-elit sing ndukur iku ngoten lho. Sing kono mari sambit-sambitan ngomong tenguk-tenguk padha rokokan sing bisa keplak-keplakan. Montor-montor tuku larang-larang diobong wong. Ya niki hanya ini akibat kepentingan tadi lu wis gak ikhlas mangkel. Dia duduk malah setan akibat mabuk niku wae. Wong mabuk nang dina mesti gak normal Pak ngoten lho. Akibat gak normal pikirane jalane gak normal ngoten lho. Kawan iso jadi lawan. Bila perlu mantu pateni sampeyan delok Saddam Hussein niku. Ya niki manusia. Ikilah diadu domba. Wis teko mabuk dengan permainan. Nah, permainan politik. Wong main niku kabeh butuh menang. Kudu carane kudu iso ngalahno lawan kan ngoten ta. Sebab lek awake menang mesti oleh duit akeh kok main. Begitu juga main, aku menang kok kedudukanku dukur. Ngoten lho. Main ini ora duit tok ngoten niku. Main politik saya juga main, diadu domba dengan main. Nah niki. Nek diadu domba dengan main disitulah rebutan menang. Nah niki. Niki cara-cara iblis untuk menghancurkan manusia di dunia supaya besok dadi balane iblis kabeh. Ngoten lho. Nah mulane sing kathah niku lha iblis niku digawe saka geni, ngoten lho Pak.
Lek nek iblis teko geni niku awane panas. Lek wis mlebu menungso nambahi, ngoten lho. Unsure menungso ya ana unsure geni. Mulane zat listrik tenaga listrik ngalih gedhe panas. Ningkat voltasene. Lek masukane wis tambah panas, kupinge jepopo ngabang, ngoten lho. Lek wis matane mecicil kaya desa muka, barang panas mesti ngukus. Lek wis ngukus dadi medhut munggah nang ruangan alam pikiran, pancaran hati nurani ndak mampu nembus ruang alam pikiran sebab kena kabut yang gelap dari rasa panas gawenane iblis karo nafsu niku. Akhire pikirane peteng, barang pikiran peteng nyarang dulure pangling ditaboki ngoten lho. Sampeyan tumon wong naboki wong saking padane. Niki menungso. Niki lha sing diwahaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minal qulubi qalbun illa lau sahabah ka sahabatil qamar wa rubama yudhi'ul qamar wa idza alaqu sahabah fa adlama. Memang tidak ada hati seseorang, tapi yang ada hati seorang seperti bulan. Sekali tempo terang, mesem guyu, disarang penak, bapak-bapak mulai no kantor wedang wis nyepak, dipapak bila perlu klambine dicoplokno gitu. Ning liya dina wis kena mendung, mlebu merengut napak, edang ga ono gitu. Nah niki tepak kena mendung, ngoten. Asale sanga panas, mendung. Karuan Pak lek mendung-mendunge wong ibu-ibu gampang Pak, ngoten lho. Gampang. Sampai nek teko kantor ibu-ibu merengut gampang golekno angin sing normal. Angin iku hawa siliran. Nur iku cahya mal duit, ya ana nure duit sing mbong-mbong wis mermesa.